Terima kasih Anda masih bersama kami dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali informasi utama hari ini. Sebuah bus angkutan kota terbakar di Jalan Jenderal Sudirman, Kabupaten Sidrap. Heboh, seekor anak buaya sepanjang 1 meter melintasi halaman parkir sekolah di Kabupaten Maros. Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare menolak berkas pendaftaran bakal calon legislatif dari Partai Keadilan Sejahtera. Hingga hari ke-8 pendaftaran bakal calon legislatif, kantor Komisi Pemilihan Umum Sinjai masih sepi pendaftar. Para pengurus partai politik saat ini masih melakukan konsultasi penyusunan berkas bakal calon legislatif. Sejumlah kursi yang disiapkan untuk para pendaftar bakal calon legislatif di kantor Komisi Pemilihan Umum KPU Sinjai terlihat kosong. Hingga memasuki hari ke-8 pendaftaran, hanya tampak sejumlah komisioner KPU yang menunggu pengurus partai politik di ruang pendaftaran. Para pengurus partai politik saat ini masih melakukan konsultasi penyusunan berkas bakal calon legislatif. Yang ada sampai hari ini masih konsultasi, ya baik terkait bagaimana pengurusan berkas maupun bagaimana mengaplikasikan silon, ya karena banyak juga admin admin dan operator dari partai politik yang datang ke sini untuk konsultasi dengan admin KPU, ya utamanya terkait bagaimana penginputan berkas ke silon. Pendaftaran bakal calon legislatif di KPU Sinjai akan berlangsung selama 2 pekan, sejak tanggal 1 Mei hingga 14 Mei 2023. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Sinjai. Pengurus Partai Keadilan Sejahtera Kota Parepare mendaftarkan bakal calon legislatif di kantor Komisi Pemilihan Umum Parepare. Namun sayang, berkas pendaftaran ditolak karena administrasi dianggap belum lengkap. Dewan Pengurus Daerah DPD Partai Keadilan Sejahtera mendaftarkan berkas para bakal calon legislatif atau bacalek ke kantor Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Parepare. Namun sayang, berkas pendaftaran ditolak karena administrasi dianggap belum lengkap. Yang jelasnya bahwa mereka masih harus, teman-teman PKS masih harus melakukan penyesuaian untuk kemudian melakukan pengajuan kembali. Ada yang penetapan penyesuaian itu apa? Untuk pengajuan kembali itu sampai tanggal 14 sesuai dengan jadwal pengajuan yang sudah ditetapkan. Berarti nanti itu Kak, dia harus datang lagi ke sini atau cukup dengan koordinasi saya? Mereka harus datang kembali. Apakah dalam bentuk rombongan atau tidak, itu diserahkan ke mereka. Pengurus partai mengklaim kekurangan administrasi karena ada gangguan koneksi internet sehingga mengganggu kelancaran pengiriman berkas. Pada hari ini, adapun kekurangan perlengkapan berkas kami yang belum terdaftar di sistem silong KPU karena mungkin ada kesalahan teknis karena dimaklumi internet mungkin. Jadi pada hari ini kami belum sah diterima bakal calon anggota DPRD dari Partai Keadilan Sejahtera. Jadi insya Allah kami akan memperbaiki sampai internet atau jaringan pendaftaran secara aplikasi kami diterima langsung dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera Republik Indonesia. Komisioner KPU memberi batas waktu hingga 14 Mei mendatang untuk mendaftarkan bacalek masing-masing partai. Pengurus Partai Keadilan Sejahtera Kota Parepare mendaftarkan 25 orang bacalek untuk berjuang menjadi wakil rakyat di Kota Parepare pada pemilu 2024. Ada 25 kuota kursi DPRD Kota Parepare yang terbagi dalam 4 daerah pemilihan, yaitu Dapil Bacu Kiki Barat, Ujung, dan Dapil Soreang. Suardi Gatang melaporkan dari Kota Parepare.
Sementara itu, guna melengkapi administrasi pemilihan umum periode 2024-2029, sejumlah wakil rakyat di Kota Parepare mengurus surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK. Pengurusan SKCK oleh para politisi dilakukan sebelum pendaftaran bakal calon legislatif. Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare mengurus surat catatan kepolisian atau SKCK di pelayanan publik Polres Parepare. SKCK digunakan kembali untuk mencalonkan diri pada pemilihan umum periode 2024-2029. Pengurusan SKCK oleh para politisi dilakukan sebelum pendaftaran bakal calon legislatif. Sekitar 400 orang bakal calon legislatif di Kota Parepare akan bertarung memperebutkan suara rakyat yang diwakili 25 kursi kuota legislatif. Petugas Polres Parepare telah mengatur jadwal bagi bakal calon legislatif setiap partai politik sehingga tidak mengganggu pelayanan pengurusan SKCK bagi masyarakat umum. Hanya untuk bacalek ini kami jadwalkan per partai untuk datang sehingga tidak mengganggu bagi masyarakat umum yang akan membuat SKCK. Perharinya Pak, ada berapa partai yang di... Kami sebenarnya menjadwalkan 2 partai, tapi yang untuk hari pertama hanya 1 partai yang hadir karena kami perkirakan keseluruhannya itu ada 450 orang. Dan sampai saat ini yang sudah mengirim berkas ke kami sudah 200 lebih. Artinya masyarakat yang juga ingin mengurus SKCK itu dijamin tidak terganggu ya Pak? Tidak terganggu. Kami tetap layani, makanya kami siapkan beberapa tempat-tempat bagi bacalek untuk melakukan pengisian dan antrian untuk menunggu sidik jari. Bakal calon legislatif bakal bertarung pada 4 daerah pemilihan di Kota Parepare, yaitu daerah pemilihan Bacu Kiki, daerah pemilihan Bacu Kiki Barat, daerah pemilihan Ujung, serta daerah pemilihan Soreang. Sony Gatang melaporkan dari Kota Parepare. Kita beralih ke informasi lain. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman mengecek kondisi rumah dinas prajurit Divisi Infanteri 3 Kostrat di Kabupaten Goa untuk memastikan bangunannya aman dan juga nyaman. Kunjungan perwira tinggi bintang 4 ini juga sebagai rangkaian ulang tahun kelima Divisi Infanteri 3 Kostrat. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman mengunjungi puluhan bangunan rumah dinas bagi prajurit Divisi Infanteri 3 Kostrat di Kompleks Divisi Infanteri 3 Kostrat, Desa Sokolia, Kecamatan Bonton, Maranu, Kabupaten Goa. Pengecekan langsung oleh perwira tinggi bintang 4 itu guna memastikan rumah bagi para prajurit layak ditempati bersama keluarga. Apalagi rumah dinas atau rumdis dikhususkan bagi prajurit infanteri Komando Strategis Angkatan Darat di Kabupaten Goa. Panglima Divisi 3 Kostrat Maijen TNI Hoirul Anam juga ikut melakukan pengecekan rumdis para prajuritnya. Pengecekan rumdis ini merupakan upaya TNI AD memberikan jaminan kesejahteraan bagi prajurit Divisi Infanteri 3 Kostrat karena menjadi pelindung masyarakat serta pengabdiannya kepada negara, sekaligus sebagai rangkaian memperingati ulang tahun kelima Divisi Infanteri 3 Kostrat pada 9 Mei 2023. Yang pertama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kasat karena telah mengunjungi rumah kami. Ini sebagai bentuk suatu perhatian bagi kami sebagai seorang prajurit, suatu kebanggaan bisa dikunjungi Bapak Kasat. Terima kasih. Kalau di sini sudah tinggal berapa lama? Untuk di sini baru 5 bulan. 5 bulan. Memang sebelumnya di penugasan di mana? Sebelumnya kami di Karyango. Di Maros. Selesai memastikan rumdis prajurit Divisi Infanteri 3 Kostrat dalam kondisi aman, Dudung Abdurrahman langsung menuju Takalar guna pengecekan kesiapan prajurit Batalion Infanteri 726 Tamalatea yang akan dikirim ke operasi militer di Papua. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Demikian berita Makassar hari ini. Saya Rusdi Maulana pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.